Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling yang merupakan bagian dari statistik inference. Pada 4 pertemuan sebelumnya, saudara sudah belajar tentang statistik deskriptif ya. Bicara tentang distribusi sampling, berarti kita bicara tentang populasi versus sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari wilayah yang kita jadikan sebagai tempat suatu penelitian. Nah, di sini misalnya mungkin lebih mudahnya dengan contoh, kita mengambil tentang suatu penelitian mengenai mahasiswa di Kota Padang. Nah, populasinya adalah berarti keseluruhan mahasiswa yang ada di Kota Padang. Sedangkan untuk sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili dalam suatu penelitian untuk dapat nantinya digeneralisir terhadap populasi. Contohnya adalah ketika setelah kita mendapatkan perhitungan sampel, dapatkanlah 200 sampel yang akan kita ambil sebagai dalam mahasiswa di Kota Padang, berarti adalah sebagian dari populasi yang kita tentukan di awal tadi. Nah, sebelumnya saudara sudah belajar tentang biostatistik deskriptif ya, di mana di biostatistik deskriptif itu kita membicarakan bagaimana mendapatkan deskripsi dari data yang diolah atau sengaja dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, mulai kemarin dari pengumpulan data hingga ke penyajian data. Nah, sedangkan di statistik inference ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mengeneralisasi informasi yang kita dapatkan. Ini lebih kompleks ya istilahnya dari deskriptif. Nah, contohnya itu sebuah rapid survei ya kita lakukan misalnya di Kota Padang dengan mewawancarai 200 orang ibu yang memiliki balita sebagai sampel ya. Nah, didapatkan bahwa melakukan pemeriksaan K4 itu sebanyak 20%. Nah, hasil yang didapatkan ini adalah informasi dari 200 ibu balita tadi. Sebenarnya maksud kita kan melakukan suatu pengumpulan data tersebut adalah ingin mengetahui berapa sebenarnya ibu yang melakukan K4 kan ya, secara keseluruhan di Kota Padang. Namun 200 orang inilah yang menjadi sampel yang mewakili dari populasi tersebut. Nah, data yang terkumpul itu, 200 orang itu kita perlukan untuk menjadi informasi bagaimana gambaran untuk populasi di Kota Padang. Nah, itulah kita, untuk itulah dipakai ini metode statistik inference. Nah, dasar-dasar dalam statistik inference itu adalah distribusi sampling. Distribusi sampling ini sendiri merupakan distribusi dari min sampel atau rata-rata ya, rata-rata sampel yang diambil secara berulang kali dari suatu populasi. Terdapat suatu ketentuan yang dapat membedakan beberapa ukuran antara sampel dan populasi. Misalnya seperti ini, misalnya kita ambil 200 orang ibu dari bayi ya, ibu dari bayi. Nah, itu kan kita ambil, misalnya kita ambil pertama dari populasi, lalu kita ambil lagi yang kedua, lalu kita ambil yang ketiga. Nah, beberapa kali sebanyak sampel yang kita tentukan, nah itu kan berulang kali yang diambil ya dari suatu populasi. Nah, tapi setiap sampelnya memiliki min. Nah, distribusi dari min tersebutlah yang disebut dengan distribusi sampling. Nah, berikut adalah ukuran-ukuran dalam sampel dan populasi. Dari segi nilai atau karakteristik pada sampel itu namanya statistik, pada populasi kita sebutnya parameter. Nah, untuk min atau rata-rata hitung pada sampel itu adalah ini ya simbolnya X yang ada garis di atasnya, juga populasi dengan menggunakan simbol mu. Sedangkan standar deviasi itu pada sampel S dan populasi itu sigma. Sedangkan untuk jumlah unit pada sampel itu menggunakan N kecil dan populasi dengan N besar. Nah, dilakukan pengambilan sampel random besarnya ya, N, kita sebutnya N. Nah, dihitung rata-rata X dan simpangan bakunya S. Nah, sampel yang diambil berulang kali ini menghasilkan macam-macam nilai rata-rata. Dari sampel 1 hingga sampel ke M, dapatkanlah rata-rata hitung itu dari X1 hingga XM gitu. Nah, untuk min atau rata-rata dari sampel-sampel ini, kalau disusun akan membentuk suatu distribusi. Distribusi dari nilai min sampel inilah yang disebut dengan distribusi sampling harga min. Nah,
ini contoh dari bagannya ya, populasi X1, X2 hingga Xn, itu untuk minnya mu, standar deviasinya sigma. Nah, diambillah pada ini berarti N kecilnya 4 ya, anggaplah 4. Nah, X1, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Nah, dilihat atau diobservasi, dapatkanlah ini maaf, ini bukan sampel 4 ya, sampel M maksudnya. Atau anggaplah kita ambilnya berapa nantinya. Nah, dari situ kan kita dapatkan, dari sampel itu dapatkanlah rata-rata pada sampel 1, rata-rata 2, rata-rata 3, dan rata-rata M. Tergantung nanti kita sampelnya berapa. Nah, dari keempat ini yang disebutkan dengan distribusi sampling. Nah, kita mengenal namanya ada central limit theorem atau sifat distribusi sampling. Ini ya, sifat distribusi sampling atau dalam bahasa Indonesia itu teorema limit pusat. Nah, terdapat tiga sifat ya dari CLT ini. Yang pertama adalah bentuk distribusi dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal meskipun distribusi populasi tidak normal. Nah, yang kedua, rata-rata dari rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Yang ketiga, standar deviasi dan rata-rata sampel sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar jumlah sampel atau dikenal dengan standar error. Nah, lebih lengkapnya kita lihat ya. Sifat yang pertama, nah apabila sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari suatu populasi normal yang mempunyai min mu dan variannya itu adalah sigma kuadrat ya, distribusi sampling harga min akan mempunyai min sama dengan mu varian sigma kuadrat per n atau standar deviasi. Standar deviasi disebut sampling harga min, dikenal dengan standar error. Nah, sedangkan sifat kedua itu adalah apabila populasi berdistribusi normal, maka distribusi sampling harga min juga akan berdistribusi normal. Maka berlaku sifat seperti persamaan di bawah ini. Z sama dengan X rata-rata kurang mu per SE atau standar error. Nah, sifat ketiga itu walaupun populasi berdistribusi sembarang atau tidak normal ya, berarti kalau diambil sampel-sampel berangkai secara random, distribusi harga minnya akan membentuk distribusi normal juga. Nah, contohnya terdapat populasi 5 orang penderita penyakit D ya, yang masa inkubasinya sebagai berikut. Nah, misal pasiennya ada pasien 1 hingga 5, masa inkubasinya dalam hari itu sangat-sangat beragam, ada yang 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, kita sebutlah M-nya itu atau masa inkubasinya. Dapat M 6 hari berasal dari ini ya, jumlah masa inkubasi dalam hari per 5 atau jumlah pasiennya. Dapatkanlah mu itu 10,8 hari. Sigmanya ya berasal dari sigma X kurang mu kuadrat per n kurang 1. Nah, sedangkan sigmanya berarti adalah akarkan dari 10,8 berarti 3,29 hari. Diambil sampel dengan besar N sama dengan 2. Nah, dari populasi di atas kemungkinan yang terjadi kan ada 5 ya, ada 5 sampel. Ada 5 dari populasi dikuadratkan berarti ada 25. Kita ambilnya adalah sebesar 2 kali N-nya. Berarti kan 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, sampel-sampel tersebut seperti tertera di tabel. Nah, ini kemungkinan sampel atau pasien yang terpilih dalam kita ambil dengan besar N-nya 2 gitu. Ada kemungkinannya adalah apakah kita ambil 1 dan 2 dan seterusnya, sebanyak 25 kemungkinan. Mungkin ketika teman-teman sudah belajar peluang ini ada belajar ya. Nah, sampai ke 25 tadi pasangan yang kemungkinan pasien yang mungkin terpilih dari masa inkubasi tersebut. Nah, seperti ini yang gambaran min tadi. Misalnya pada pasien 1 itu masa inkubasinya 2 hari tadi ya. Nah, ketika kita terambil pasien 1 dan 1, maka minnya adalah 2, didapatkan dari masa inkubasi 2 ditambah 2 bagi 2, dapatlah 2.
Sedangkan untuk contoh lain pada sampel 6, pada sampel 6 itu pasien terpilih adalah pasien nomor 2 dan 1. Nah, sedangkan masa inkubasinya adalah 3 dan 2, berarti 3 tambah 2 kita bagi sebanyak pasien yang terpilih yaitu 2, dapatkanlah nilai minnya 2,5. Seperti itu kira-kira hingga ke sampel 25. Nah, dari distribusi sampling didapatkanlah untuk XX-nya ditambahkanlah tadi ya dari yang min pada kemungkinan pertama hingga ke kemungkinan ke 25. Dapatkanlah nanti mu. Nah, ini per 25 dapatkan mu-nya. Nah, sedangkan varian atau standar errornya kuadrat dengan dimasukkan ke rumus dapatkanlah nilainya 5,4. Nilai ini tidak lain adalah sigma kuadrat per n, yaitu 10,8 dibagi 2 dapatkanlah 5,4 sama ya. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan standar error berarti dicari akarnya yaitu 5,4 akar dari 5,4 yaitu 2,32 hari. Nah, di sini kan kita bisa melihat distribusi sampling berbentuk kurva, yaitu distribusi sampling harga min dari ke-25 sampel yang diperoleh dari 5 populasi di atas. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk kurva yang simetris atau kurva normal umum. Sebagai sifat dari distribusi sampling, maka sifat-sifat kurva normal dapat diperlakukan. Seperti ini, seperti yang pada digambar. Nah, mungkin saudara sedikit bingung kalau hanya dijelaskan seperti ini ya. Kalau di kelas mungkin saya bisa jelaskan di papan tulis, tapi karena keterbatasan hari ini, mari kita lebih memahaminya melalui contoh soal. Nah, saudara silakan saya bagikan bahannya dan mencobakan mengerjakan contoh soal berikut sesuai dengan contoh yang sudah diberikan pada soal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.